Ya, pemirsa, di mana menuju ramai ini terkait dengan keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tidak dapat memperoleh pengobatan secara gratis. Ya, terkait dengan hal tersebut, Humas BPJS Kesehatan menjelaskan Kemensos tengah melakukan pembaruan data supaya tetap tepat sasaran. Belakangan banyak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Akibatnya layanan kesehatan gratis yang bisa mereka peroleh tidak dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan atau tindakan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan PBIJK mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan itu dilandasi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Rizky juga menyebut peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pasien cuci darah tak bisa berobat menggunakan BPJS. Menkes Budi akan berdiskusi dengan Kemensos dan juga BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Pemirsa, status aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting diketahui agar peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala. Dan berikut beberapa kanal resmi untuk cek status BPJS Kesehatan secara online. Pertama, aplikasi mobile JKN unduh terlebih dahulu di Play Store. Dan setelah berhasil dibuka, lakukan pendaftaran melalui NIK KTP. Setelah berhasil login, pilih info peserta untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak. Kedua, WhatsApp BPJS Kesehatan. Pengecekan melalui nomor fitur layanan pendawa di nomor 0811 8165 165. Kemudian ketiga, hubungi call center 165 dari ponsel Anda. Ikuti instruksi dari operator atau pilihan menu yang muncul untuk layanan cek status kepesertaan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi seputar istana ya. Yang mana kemarin Adis Kadir ini resmi menjadi Hakim MK baru setelah ucap sumpah di depan Presiden Prabowo Subianto tepatnya kemarin sore. Ya, betul Yasmin. Beliau ini resmi menggantikan posisi Pak Arief Hidayat yang pensiun. Meskipun dulu di politik, sekarang Pak Adis ini harus resmi independen demi konstitusi. Ya, kita tunggu saja nih kiprahnya di MK. Selamat bertugas Bapak dan berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adis Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Adis dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah 5 Februari menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam
upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Juda Agung menyandang Doktor Ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2022. Dirinya mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026 yang lalu. Di internal BI, Juda Agung bukan figur baru karena memulai karir sebagai ekonom. Pemirsa, dari sisi akademik, Juda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia juga menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyidak salah satu perusahaan baja asal Cina. Perusahaan itu kedapatan mengemplang pajak dengan cara tidak menyetorkan pajak pertambahan atau nilai PPN. Setibanya di salah satu perusahaan industri baja di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Keuangan Purbaya bersama dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto langsung mengecek area pabrik baja yang ditenggarai menggemplang pajak. Menurut Purbaya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara. Kemudian dalam sidak kali ini Purbaya sempat berdiskusi dengan pegawai administrasi perusahaan tersebut. Kemudian adapun para pemilik perusahaan sedang tidak berada di lokasi. Beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan itu juga kan ditekan ke bawah. Jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini. Supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu, jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai-pegawai sih baik-baik, katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itulah yang terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan.